Ya, masih panjang sekali ini materi hari ini. Selanjutnya ada istilah lain yaitu ayatin bayinat. Ini disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 99 ya. Ada ayatin bayinat. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayinat. Kemudian juga surat An-Nur ayat 1, surat An-Nur ayat 34, surat An-Nur ayat 46, Al-Mujadalah ayat 5 dan Al-Hadid ayat 9. Nah, ayatin bayinat itu maknanya apa? Nah, ayatin bayinat itu maknanya adalah keterangan yang terang benderang. Ayat itu maknanya tanda. Bayinat itu yang jelas. Jadi keterangan yang terang benderang yang jelas dari Allah untuk umat para rasul. Nah, bayinat ini menjadi ini nanti bayinat ini tempatnya Al-Furqan tadi. Jadi kalau kita baca surat Al-Baqarah itu, di surat Al-Baqarah itu kan bunyinya ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Jadi bayinat minal huda wal furqan. Jadi ada al-huda, ada al-furqan. Jadi bayinat ini nanti akhirnya kan jadi huda itu maknanya petunjuk. Jadi al-huda itu petunjuk-petunjuk di luar al-furqan. Kalau al-furqan itu 10 Ten Commandment tadi itu, 10 ajaran inti pokok itu, nah al-huda itu yang di luar 10 itu. Nah, dua-duanya ini disebut dengan ayatun bayinat. Jadi ayatun bayinatun ini merupakan bagian dari kitab Allah yang dapat dijadikan sebagai pegangan hukum. Gitu. Dan masih banyak lagi nama-nama Al-Quran yang lain seperti hadis, ahsanal hadis. Ahsanal hadis itu maksudnya Al-Quran. Untuk hadis riwayat Bukhari Muslim itu bukan. Nah, sekarang kandungan Al-Quran. Kandungan dari Al-Quran, kitab Al-Quran ini menurut para ulama klasik ya, dalam literatur-literatur yang saya baca ini saya kumpulkan pokok-pokok ajaran yang ada di dalam mushaf Al-Quran, yang ada di dalam wahyunya Allah yang diturunkan pada Nabi Muhammad gitu. Itu ada ini. Yang pertama adalah pokok-pokok konsep tauhid dan akidah. Tauhid itu bagaimana mengesahkan Allah, yang akidah itu adalah seperangkat keyakinan, iktikad terkait dengan keesaan Allah, itu namanya akidah. Yang kedua adalah kasih sayang sesama makhluk. Jadi kasih sayang sama manusia, hewan dan tumbuhan. Itu namanya kasih sayang sama makhluk, itu ada di dalam Al-Quran. Kemudian ada janji, al-wa'du, dan ancaman yang diistilahkan dengan al-wa'id. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah pokok-pokok syariat atau penjelasan teknis, aqimus shalah, kemudian apalagi itu kalau kamu mau sholat maka basuhlah wajah, basuhlah dan sebagainya. Kemudian bagaimana tentang hukum-hukum mawaris, meninggalkan wasiat-wasiat, warisan di bagiannya berapa. Nah, itu juga pokok-pokok syariat itu dijelaskan juga di dalam Al-Quran. Adanya kehidupan setelah mati serta balasan di kehidupan selanjutnya. Nah, ini 5 hal yang paling atas ini adalah hal-hal yang paling mendasar pada kitab-kitabnya Allah. Jadi ajaran-ajaran Allah itu, kalam-kalamnya Allah yang diwahyukan kepada para nabi itu yang mengandung hal-hal ini. Isinya ya sama semuanya. Ada kisah-kisah nabi dan umat terdahulu, peristiwa yang saat itu terjadi. Di dalam mushaf Al-Quran itu Allah menceritakan kejadian pada saat itu, kejadiannya Abu Jahal, kejadiannya istri-istrinya Nabi Muhammad. Al-Quran juga menceritakan tentang kisah-kisah terdahulu sebelum bumi diciptakan, saat Nabi Adam belum ada di dunia. Juga kisah-kisah yang nanti akan terjadi.
bagaimana nanti setelah hari kiamat. Nah, itu kisah-kisah itu disebutkan di dalam Al-Quran. Di kitab-kitab sebelumnya juga seperti itu. Al-Quran atau mushaf Al-Quran yang diwahyukan pada Nabi Muhammad juga menjelaskan tentang perumpamaan-perumpamaan. Ya, masaluhum kamasalil ladzi istauqadat naro falamma adaat mahalahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Nah, itu juga dijelaskan di situ. Ada juga ayat-ayat Al-Quran itu menjelaskan tentang proses-proses penciptaan semesta. Afala ya'lamuna annas samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma. Apakah mereka tidak melihat bahwa alam semesta ini dulu diciptakan dari satu titik yang kemudian yang kemudian meledak begitu. Nah, itulah yang disebut dengan proses-proses penciptaan yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, sekarang itu kandungan kitab Al-Quran yang selama ini dijelaskan di dalam mushaf ayat Al-Quran. Nah, selanjutnya ini akan kita sampaikan di sini. Saya akan sampaikan bagaimana kitab atau mushaf dari Al-Quran ini menurut konsepsi dari Muhammad Syahrur. Jadi kandungan Alkitab menurut Muhammad Syahrur. Acuan yang dipakai itu adalah di dalam surat Ali Imran ayat 1 atau ayat 2 itu. Itu kan disebutkan bahwa saya buka aja dulu Qurannya. Kita lihat dulu. Di dalam surat Ali Imran ayat 3 Waladzi ayat 7. Tidak ayat 7 dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Huwaladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasihuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Nah, di dalam Ali Imran ayat 7 ini dijelaskan bahwa kitab Allah, dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu Muhammad Alkitab. Jadi dibahasakan di sini Alkitab, bukan Al-Quran. Maknanya apa? Maknanya adalah sebagaimana juga diturunkan pada nabi-nabi yang sebelumnya. Nabi yang sebelumnya itu juga diberikan Alkitab. Nah, Nabi Muhammad juga diberikan Alkitab. Nah, Alkitab yang diberikan kepada Nabi Muhammad itu mencakup dua hal. Yang pertama adalah minhu ayatun muhkamat. Muhkamat bukan mukamat ya. Muhkamat. Muhkamat ini di dalamnya terdapat yang disebut dengan ummul kitab. Disebut sebagai ummul kitab atau induk dari kitab. Wa ukhara mutasyabihat, dan yang lainnya itu adalah sebagai ayat mutasyabihat. Ayat yang jumbuh atau yang masih samar-samar. Nah, yang yang unik adalah umul kitab ini atau ayat muhkamat ini tidak banyak di dalam Al-Quran. Hanya sekitar 206 ya, atau 260 dari 6.600 berapa itu? 30 berapa ayat itu. Tidak 6.666 ayat itu bukan harga mati loh ya, karena di dalam Al-Quran itu nanti ada banyak versi. Ada yang mengatakan ini satu ayat, ini 2 ayat. Jadi jangan ya kalau pelajaran begitu itu pelajaran zaman aliyah. 6.666 ayat. Nanti sampai akan kaget di
bahwa Bismillahirrohmanirrohim itu ada yang berpendapat bahwa itu bukan bagian